Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali bersama Bu Maria pada sore hari ini mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan, apa yang Tuhan berikan di dalam hati dan pikiran melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam saya. Saya percaya saudara terus dikuatkan melalui YouTube. Channel Pas Agape ini adalah channelnya Tuhan, dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dukungan, untuk doa, dan juga sumbangan yang masuk ke dalam lumbung-lumbung Yusuf. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai lumbung-lumbung Yusuf melalui Pas Agape itu apa sih yang Tuhan mau ya saudara, sehingga kita semua boleh bergerak pada akhir zaman ini lebih lagi. Nah, saya didapatkan firman di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Saya bacakan dulu ya saudaraku. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan." Puji nama Tuhan saudara. Ini suatu hari Yesus didatangi oleh seorang yang berkata, "Guru, sampaikan kepada saudaraku untuk berbagi warisan." Ternyata warisannya diambil oleh saudaranya ya, supaya Yesus kasih tahu, bagiin dong warisannya ya saudara. Pengalaman saya juga pernah ya seperti itu ya. Ibu saya dapat ada warisan dari neneknya tapi tidak sampai ya. Nah, kita anak-anaknya cuman hanya bilang warisan kita dari Tuhan saja ya. Karena kita juga percuma kalau rebutan uang warisan atau harta peninggalan orang tua atau nenek, kakek ya. Itu tidak akan membawa damai sejahtera, malah akan terjadi perpecahan demi perpecahan, keributan-keributan di dalam keluarga besar ya. Kita lebih baik mengalah dan kita berkata, warisan kita dari Tuhan, berkat kita datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia ya saudara. Nah, kemudian Tuhan membukakan, menyingkapkan tentang orang kaya ini. Bagaimana sih dia hidupnya saudara? Ya, dia hidup dalam keserakahan, keegoisan, ya. Kemudian dia membangun lumbung-lumbungnya
yang besar dan banyak untuk menyimpan hartanya yang banyak sekali. Mungkin dia punya perusahaan, punya gudang yang banyak sekali. Tetapi saudara, orang kaya yang bodoh ini, dia menimbunnya untuk diri sendiri, ya. Menimbunnya bukan untuk berbagi sama orang yang kekurangan, orang yang miskin, tetapi dia bersenang-senang, ya saudaraku. Dikatakan dia mau menikmati hidupnya dalam kemewahannya. Itu pun sia-sia, saudara, karena kekayaan, kelimpahan, uang yang banyak tanpa dekat sama Tuhan itu akan menjatuhkan, membawa kepada dosa, ya, kepada dosa, kemabukan, kekosongan, keperjinahan, macam-macam, saudara. Karena tambah kaya, sebetulnya jiwanya tambah kosong, saudara, karena dia merasa hidupnya makin lama makin hampa, ya saudara. Dan kita, anak-anak Tuhan, mari kita kaya di dalam Tuhan. Kita balikkan, ya, semua yang ada pada orang kaya yang bodoh ini. Mari kita balikkan menjadi kita ini orang kaya yang bijaksana, ya. Jika Tuhan memberkati kita, jika Tuhan memulihkan keadaan kita, jangan kita sedikit pun melekat kepada kekayaan. Mari kita melekat sama Tuhan dan tanya, Tuhan, tujuanmu apa ya memberkati kami berlimpah-limpah? Maksud Tuhan apa ya? Sehingga kita ini diberkati, ya saudara, ya. Nanti Tuhan akan bukakan rencananya, tujuannya Tuhan, sehingga kita bisa memberi bagi orang-orang yang kekurangan, yang miskin, yang lemah, yang tidak berdaya, ya saudaraku. Nah, juga dikatakan oleh Tuhan, itu adalah perkara yang sia-sia kalau kita mengumpulkan harta tanpa satu tujuan, ya. Mereka membangun lumbung-lumbung, kalau zaman sekarang mungkin gudang-gudang penuh dengan barang-barang, ya. Tetapi Tuhan pernah satu kali, ya, Tuhan tuh berbicara melalui ibu saya, ya, mama saya panggil mama saya, kira-kira ya 3 tahun lalu sebelum dia meninggal. Dia berkata sama saya, kamu seperti Yusuf, katanya. Terus saya bilang, loh kok mama bilang saya seperti Yusuf? Memang kenapa, mah? Iya, kamu tuh seperti Yusuf, katanya, bantu keluarga semua, katanya gitu. Oh, saya sih cuma ngangguk-ngangguk, saudara, ya. Oh, iya iya ya, benar kata mama saya, gitu loh. Tadinya saya pikir, kenapa mama saya bilang kamu seperti Yusuf, katanya gitu, ya. Makanya saya bangun lumbung-lumbung Yusuf di akhir zaman ini untuk membantu orang lebih banyak lagi. Ya, mungkin kalau dengan usaha pekerjaan saya terbatas, ya, membantu menolong orangnya. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, ya. Tadinya saya juga nggak mau buka nomor konseling, nggak mau kasih nomor rekening, karena pikir adalah ribet-ribet, ya. Udah pelayanan biasa-biasa aja, paling di persekutuan doa, ya. Tapi karena penasehat banyak, di belakang saya banyak para pendoa yang memberi nasihat, kamu nggak apa-apa bisa mendoakan orang, ya. Kita juga masukkan mereka yang punya pergumulan pada tim-tim doa kami, dan juga buka nomor rekening untuk bisa membantu orang lebih banyak lagi, saudaraku, ya, membantu hamba-hamba Tuhan, bantu pelayanan, penginjilan, dan diakonia, ya, saudaraku. Jadi saya dibilang sama mama saya seperti Yusuf, ya. Oh iya, berarti aku punya jubah Yusuf, ya. Jadi kemanapun saya melayani, ya, itu selalu ada, misalkan ada orang yang punya mimpi, Tuhan suka kasih saya hikmat, ini artinya, ini artinya. Banyak juga dari subscriber, aku punya mimpi, ini artinya apa sih? Nah, Tuhan kasih hikmat untuk mengartikan, ya. Seperti Yusuf, saudara, bisa mengartikan mimpi, dan dia juga suka bermimpi. Mimpinya kan kalau yang dari Tuhan itu bermakna, ya, ada artinya, dan kita ingat dan tajam. Kita seperti di dalam peristiwa itu, ya, di dalam peristiwa mimpi penglihatan itu, ya. Nah, dan juga biasa dikasih hikmat sama Tuhan untuk mengartikannya. Tapi ada juga mimpi penglihatan yang belum tahu artinya, tapi menunggu nanti penggenapannya. Ya, kalau dari diri sendiri, bunga tidur, mimpi itu suka udah bangun lupa, ya. Tapi kalau dari setan biasanya ada roh ketakutan, ya, atau mimpinya buruk, ya. Nah, kita langsung bangun tuh tengking, langsung kita usir.
dalam nama Yesus ya. Semua mimpi-mimpi buruk, mimpi yang tidak benar, mimpi kecelakaan, mimpi mati, apapun ditolak dalam nama Yesus ya. Karena ada yang mimpi dari Tuhan, dari setan, maupun dari bunga tidur ya. Maka kita harus pada akhir zaman ini lebih peka lagi ya, dekat Tuhan, kenal Tuhan. Jadi semua yang jadi subscriber saya juga, saya sarankan untuk bangun pagi, doa minimal setengah 4, jam 4 udah bangun, berdoa, menyembah ya, terus juga baca Alkitab minimal 5 pasal. Ada teman bilang saya 15 pasal sehari. Wah, puji Tuhan, saya bilang gitu ya. Jadi kita ayo bangun pada saat sekarang ini, PPKM ini, kita ayo bangun manusia roh kita lebih kuat lagi, melekat sama Tuhan. Jangan sampai kita ini jauh dari Tuhan ya, saudaraku, karena kita ini sudah di penghujung akhir zaman dan kita bisa tahu kegerakan Tuhan seperti apa. Dan kemarin juga dikasih penglihatan 2 hari lalu itu bahwa ada burung merpati lambang Roh Kudus itu terbang cepat. Kita harus ikutin kegerakan Tuhan. Makanya kalau ada pesan-pesan Tuhan langsung saya buat ya kontennya. Kalau nggak ada ya udah saya diam aja, tunggu Tuhan. Nah, ini ada pesan Tuhan melalui firman maupun melalui penglihatan ya, dua itu harus sejalan, firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Karena seringkali pesan-pesan Tuhan itu bisa lewat mimpi, audible, dan itu akan menggenapi ya, akan terjadi apa di depan kita, kita ikutin ya. Kegerakan Roh Kudus itu harus kita ikutin, saudara ya. Belum lama ini dari para pendoa, nah itu saya tidak bilang saya nabi ya, para pendoa itu para nabi di belakang saya ini seperti juru bicaranya aja ya, menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan baik lewat mereka atau lewat saya sendiri ya. Nah, ada pendoa bilang begini, dia beberapa waktu lalu waktu berdoa dikasih lihat ada seekor burung ya masuk ke rumahnya. Burung itu kecil dan lemah, saudaraku ya. Kemudian dia kasih makan ya, kasih makan. Terus pada saat dia sudah kuat, nah burung itu terbang kembali ya. Itu artinya kita harus mempunyai hati untuk orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, orang yang kekurangan. Apalagi pada masa-masa sekarang ini banyak sekali orang yang putus asa. Bahkan mungkin juga mereka nggak punya makan, atau mungkin lagi PHK, nggak ada pekerjaan. Itu orang-orang yang lemah, harus kita tolong, kita bantu ya. Saya dari dulu juga sering sekali menolong, membantu ya. Kadang mereka jualan apa saya beli ya, walaupun saya misalkan nggak butuh atau nggak suka makanannya, tetap saya beli. Karena apa? Karena belas kasihan gitu loh. Mungkin hal ini berarti bagi mereka, uang segini berarti bagi mereka, jadi saya beli. Kadang ada teman bilang, lu mah pura-pura baik gitu ya. Saya nggak mau pusing omongan orang ya, baik melalui komen-komen. Kalau yang negatif-negatif udah kita balesin dengan baik aja ya. Karena yang tahu kan Tuhan dan hati kita ya kan. Kita berbuat baik tanpa pamrih, kita berbuat baik dengan tulus-tulus aja. Nanti Tuhan sendiri kok yang memberikan reward, memberikan upah, baik di sorga maupun di bumi, saudaraku ya. Nah, kemudian penglihatan yang kedua, pendoa ini melihat meja makannya penuh makanan. Meja makanannya dia penuh makanan ya, ada makanan yang enak-enak, daging, pokoknya penuh sekali. Terus kemudian pada saat dia lihat ke bawah, loh dia kaget. Singa-singa lagi nunggu untuk diberi makan, saudara. Saya bilang, aduh penglihatannya aneh juga ya, apa artinya ya? Saya kadang suka tanya Tuhan, Tuhan itu artinya apa ya? Ya, jadi tapi enggak galak, saudara, diam nunggu, nurut ya. Itu singa-singa di bawah meja makan, saudara. Ya karena dia nurut gitu kan, singa-singanya yaudah dia teruskan makannya, dan kemudian dia juga beri makan ya kepada singa-singa yang lapar ini. Ya, itu artinya Tuhan bukakan
arti kepada saya bahwa nanti pada akhir zaman ini banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang dulunya kelimpahan, orang-orang yang dulu punya power ya, bahkan dibilang singa-singa tuh kan biasanya raja-raja singa itu ya. Mungkin dia dulunya sombong ya, kemudian dulunya egois ya, jatuh, saat ini bisa jatuh miskin karena misalnya pengurangan karyawan ataupun usahanya yang tidak bisa bergerak lagi karena resesi, saudara ya. Nah, itulah saatnya kita juga sebagai anak-anak Tuhan bisa menolong mereka. Ya, kita tidak membedakan orang kaya, orang miskin. Kita bisa menolong mereka, apalagi dalam kejatuhan mereka, saudaraku ya. Yang penting kita kuatkan mereka, iman mereka, ya, roh mereka kita kuatkan. Kita bisa bantu semampu kita, saudara. Saya sih berpikir begini ya, ada saatnya orang tuh naik di atas, ada saatnya orang tuh kaya kelimpahan. Tetapi kalau kaya bukan karena Tuhan, kekuatannya dia, ya kemampuannya dia merasa gua kaya karena gua hebat, gua bisa, gua pinter, gua banyak gelar, ya dia bekerja keras. Nah, pada pada saat dia jatuh, pada saat dia turun, pada saat usahanya bangkrut, itu saudara dia akan menjadi orang yang apa ya namanya, Tuhan bawa untuk rendah hati ya. Kesombongannya Tuhan hancurkan, kekuatan manusianya sedang Tuhan kikis, sedang Tuhan hancurkan ya. Dimana Tuhan bilang ada gunung-gunung yang tinggi diratakan, gunung kesombongan manusia, gunung kekayaan, dia paling hebat, paling berkuasa, galak ya, kayak singa ya saudara. Kalau orang kaya biasa kan sombong, galak ya saudara. Ya itu akan Tuhan ratakan saudara. Saya kemarin sama teman, kalau penyakit orang kaya apa sih? Sombong. Penyakit orang kaya suka sombong, angkuh ya, nggak bisa melihat orang yang kecil gitu ya, merasa diri paling hebat ya, sombong penyakit orang kaya. Terus saya tanya teman saya, kalau penyakit orang miskin apa ya, saya bilang gitu ya. Orang miskin penyakitnya biasanya minta-minta, katanya suka minta-minta. Oh, saya bilang gitu ya. Terus saya pikir-pikir lagi, benar juga ya, orang miskin tuh sukanya minta-minta, tangannya di bawah saudaraku ya. Tapi nggak semua begitu sih, tapi kebanyakan orang kaya sombong. Ini kebanyakan ya, banyak juga orang kaya yang rendah hati, banyak karena sudah melalui proses. Tapi tanpa Tuhan bisa sombong ya. Demikiannya kalau orang miskin biasanya tangan di bawah, selalu minta, minta. Terus saya tambahin lagi, kayaknya orang miskin itu kadang suka apa? Males bekerja, males berinisiatif, males capek ya. Berjuang, hidup ini berjuang. Kayak saya bukan dari orang kaya loh. Papa saya pendeta miskin, saudara. Saya ini seperti yang ibaratnya pernah ada hamba Tuhan mengupas tentang Esau ya. Dia di mana di tanahnya terkutuk, tandus-tandus ya, karena berkatnya udah diambil sama Yakub. Tapi Esau pun diberi kelimpahan karena apa? Bekerja keras. Saya juga, oh iya nih, saya dulu nih kayak Esau, bekerja keras ya, bekerja keras, berjuang dalam hidup ini ya. Sehingga saya sekarang juga sudah punya rumah ya. Rumah itu pun saya tampung keluarga kami loh, dari luar kota. Kami tadinya Sukabumi, semua nampung lewat rumah saya di Jakarta. Sehingga mereka sudah mempunyai keluarga masing-masing. Itu keluarnya dari rumah saya. Jadi maksudnya kita punya sesuatu, ayo mempunyai kasih. Ayo berfungsi, ayo berguna bagi keluargamu kah gitu ya. Nah kemudian Tuhan naik level lagi, saya diberi ruko saudara. Ruko akhirnya saya buka untuk apa? Persekutuan doa, di mana teman-teman bisa berdoa, nguatin ya, menjangkau jiwa ya, membagi ya lewat ruko itu juga. Nah saya juga bersyukur, belum lama ini suami saya sudah mulai nyumbang beras ya buat Lumbung Yusuf. Karena bisnis ruko saya serahkan suami saya untuk mengurus ya. Ini nih saya beli beras deh buat nyumbang buat Lumbung Yusuf. Saya sempat aduh bahagia juga ya, suami itu kayaknya dukung pelayanan istri lah gitu ya. Dia mempunyai hati juga loh saudara untuk orang-orang yang miskin kan. Nah kemudian dulu saya belum punya mobil nih. Kalau dulu pernah saya ingat KKR di Gelora nih, saya naik ompreng saudaraku ya, naik mobil angkot ke sana. Tapi saya berjanji dalam hati Tuhan, kalau suatu hari saya diberi mobil, saya mau ngakutin teman-teman deh untuk ke KKR, ke gereja ya.
Nah, sampai saat ini mobil saya pun sering ngangkut ya, untuk KKR, untuk pelayanan, untuk kemana saja saudara ya. Jadi hidup kita ayo berarti bagi kerajaan surga. Jangan hidup kita untuk egois diri kita sendiri seperti orang kaya yang bodoh ini saudaraku. Hanya untuk aku. Akhirnya ya mati pun tidak dibawa ya. Tidak mengumpulkan harta di sorga saudaraku ya. Rugi banget. Kalau saya bilang Tuhan, kalau Engkau berkatiku berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, lebih lagi aku bisa menolong orang, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati anak-anak Tuhan yang mau bekerja di ladang Tuhan, saudara. Ya, jadi sukacita Tuhan itu sukacita saya, karena hati kita melekat sama Tuhan, dan juga Tuhan membuat hati kita bersukacita ya. Saya juga bersyukur semenjak sebulan ini waktu saya doa peperangan ya, karena saya lihat ular-ular hitam itu ya, dibacok bless di alam roh lepas, dibacok bless di alam roh terlepas. Jadi pada saat kita doa peperangan pun itu berkat-berkat mulai masuk saudara ya, di lumbung-lumbung Yusuf ya, sehingga kita bisa berbagi banyak ke gereja-gereja, ke anak-anak Tuhan yang mau bekerja. Bahkan dari subscriber yang mau bekerja di kota-kotanya itu saya berikan juga saudara, saya transferkan, mereka bisa beli sembako sendiri bagi di kotanya ya. Dan puji nama Tuhan, apalagi ya yang Tuhan taruh di hati. Oh ini nih ada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan motor, anak-anak Tuhan yang membutuhkan motor, yang mau bekerja di ladang Tuhan. Puji Tuhan sudah 5 motor yang saya berikan ya lewat lumbung-lumbung Yusuf ini ya saudara. Dan juga ada hamba-hamba Tuhan, berapa puluh hamba Tuhan kita transfer ya. Dan puji nama Tuhan juga ada dari lumbung Yusuf ini untuk memberkati pendoa-pendoa itu, nabi-nabinya Tuhan saudaraku ya. Kadang mereka pekerjaannya yaitu berdoa ya, berjuang di dalam doa mereka. Nah itu juga ada berkatnya ya, Tuhan kirimkan seorang ibu untuk memberkati pendoa-pendoa syafaat juga. Waduh luar biasa deh pokoknya. Saya pokoknya excited akhir zaman ini, semangat ya. Apa yang harus kita lakukan Tuhan? Jangan kita nunggu Tuhan rapture. Betul, kita nunggu rapture, kedatangan Tuhan. Tapi ayo kita bekerja, ladang-ladang sudah menguning. Perebutan jiwa-jiwa nih di depan kita loh. Iblis juga tahu waktunya singkat. Kalau bisa dia rebut jiwa-jiwa masuk ke neraka sebanyak-banyaknya. Tapi kita juga akan diberikan satu kali lagi kegoncangan bahwa harta bangsa-bangsa mengalir kepada orang benar untuk melakukan revival terakhir. Asal hati kita jangan melekat pada harta, tetapi kita pakai mamon, pakai uang, pakai semuanya untuk memperluas kerajaan Allah dengan merebut jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya masuk dalam kerajaan sorga. Ya saudara, itu yang Tuhan mau. Karena kekristenan itu bukan agama, itu kekristenan itu perjalanan hidup dengan Tuhan. Sederhana sekali ya. Jadi arti salib itu hubungan kita dengan Tuhan baik, dan kemudian hubungan kita dengan sesama baik ya. Jadi kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, dan kita bisa mengasihi sesama kita manusia. Dan kemarin juga ada rekan sepelayanan pendeta ya, dimana 1 tahun sudah melayani di gereja itu. Nah itu Tuhan kasih saya satu pujian ya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Bait keduanya, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Jadi Tuhan ingatkan jangan terbalik.
Kita mengasihi Tuhan baru mengalir pelayanan. Jangan kita pelayanan dulu tapi tanpa kita mengasihi Tuhan. Karena apa saudara? Jika kita tidak mempunyai hubungan karib dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita mengusir setan demi nama Tuhan, kita membangkitkan orang mati, kita menyembuhkan yang sakit demi nama Tuhan Yesus loh. Tapi Tuhan bilang nanti aku tidak kenal. Aku tidak kenal. Sedih saudaraku, kita udah melayani banyak sana sini memberi, ya, mungkin masuk lewat lumbung-lumbung Yusuf juga memberi ya, persembahan apa. Tapi saudara tidak mempunyai hubungan karib dengan Tuhan, saudara akan ditolak oleh Tuhan. Makanya ayo bangun setiap hari, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan dari situ akan mengalir pelayanan, dari situ akan mengalir kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama, ya. Jadi pada akhir zaman ini ayo kita bangun hubungan dengan Tuhan, dan kita juga mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang lemah, seperti burung tadi yang masuk ke rumah itu dalam keadaan lemah, kurang makan, diberi makan, setelah kuat dia terbang, ya. Kita juga banyak sekeliling kita, banyak mungkin orang-orang Kristen yang lemah, hamba-hamba Tuhan yang kekurangan. Yang saya dengar juga di Jakarta ini hampir 50 gereja tutup. Kenapa? Karena dia nggak bisa bayar sewa ruko, sewa tempat. Mungkin buat makan dia pun kekurangan, karena jemaat PPKM banyak yang masih lockdown, masih belum buka sidang jemaat, persembahan juga nggak ada. Sebab itu dari lumbung-lumbung Yusuf saya juga bagikan berpuluh-puluh hamba-hamba Tuhan loh saudara. Jadi saya yang penting gini loh, saya bisa dipercaya oleh Tuhan, dan Tuhan itu gerakan orang-orang, ya, yang untuk memberikan di dalam lumbung-lumbung Yusuf ini saudara. Ya, itu saya percaya Roh Kudus yang bekerja, ya, yang menggerakkan orang-orang. Dan kita pun kayak Yusuf, ya, sekalipun mereka-mereka yang jahat saudara-saudaranya, kita tapi punya ketulusan hati, kita punya kebenaran akan firman Tuhan, kita punya kejujuran, kita mempunyai kebijaksanaan mengatur semuanya, maka Tuhan lebih lagi percayakan kita, ya. Seperti saya juga dibawa next level lagi lewat YouTube ini, Tuhan bawa lagi lebih tinggi lagi, nggak apa-apa, karena kita akarnya sudah kuat dengan Tuhan. Kita akarnya terus dalam seperti batang air, ya, yang akar kita merambat-rambat sampai batang air Tuhan, sehingga kita tidak mengalami kekeringan pada musim kering sekalipun. Kita bertumbuh, berbuah, bahkan buah-buah kita bisa dinikmati banyak orang, ya. Seperti saya juga diberkati Tuhan lebih lagi melalui YouTube juga, melalui lumbung-lumbung Yusuf, banyak orang yang menikmati, banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan menikmati, ya, sampai mereka pun terharu loh, saya kasih sampai terharu. Gak nyangka Cimaria, aku tuh memang pengen punya motor, karena untuk pelayanan butuh, untuk kunjungan-kunjungan, ya. Mereka yang mau masih belusukan loh, gak takut COVID saudara. Saya pun begitu, masih belusukan-belusukan, gak ada yang saya takutin. COVID pun saya gak takut saudara, ya. Kita harus jadi contoh, ya. Jangan hanya jangan hanya kita nih cuman berbicara tapi tidak praktek. Jadi saya juga praktekkan begini. Ayo bisa menyampaikan firman. Jadi teman-teman semua juga harus bisa menyampaikan firman. Belajar. Kita udah jadi orang percaya udah bertahun-tahun. Masa sih cuman hanya terima. Saatnya membagikan, saatnya mendoakan. Saatnya kita ini dewasa, ya. Bisa memberi nasihat, bisa memberikan doa, ya, apapun juga kita bisa berikan, ya. Puji nama Tuhan, saya percaya orang kaya yang bodoh ini Tuhan bilang ganti dengan orang kaya yang bijaksana, yaitu kita, ya. Orang kaya ini mendirikan lumbung-lumbungnya, dan kita orang kaya yang bijaksana ini juga mendirikan lumbung-lumbung Yusuf untuk orang-orang yang kekurangan, untuk keluarga, ya. Kayak Yusuf ini keluarganya ditaruh di tanah Goshen. Pada saat kelaparan, kekurangan di seluruh bumi waktu itu, di tanah Goshen itu tetap terpelihara. Biarlah saya percaya melalui lumbung Yusuf ini, dan semua
anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan bisa diberkati berlimpah-limpah. Saya percaya juga akan banyak orang yang digerakkan hatinya oleh kuasa Roh Kudus ya untuk bekerja sama melalui Pas Agape, melalui lumbung-lumbung Yusuf. Dan saya percaya juga ada banyak gereja-gereja ya. Saudara bisa memberikan juga diakonia, atau memang mereka gereja itu mempunyai visi misi yang bagus ya untuk penginjilan maupun memberi makan pada orang-orang miskin. Jadi saudara digerakkan di kota saudara, di daerah saudara, di provinsi saudara, silahkan, ayo. Ya nggak harus selalu di Pas Agape. Saya percaya Tuhan ini, kita di dalam roh itu bergandeng tangan loh. Ini penuaian jiwa-jiwa khususnya Indonesia akan dilawat Tuhan. Indonesia akan terjadi penuaian besar-besaran. 270 juta orang di Indonesia ini, hanya berapa persen yang anak-anak Tuhan? Mari ya, ladang-ladang sudah menguning, siap dituai, dan kita siapkan penuai-penuainya yang kuat ya, pakai mamon, pakai uang untuk penuaian. Karena Tuhan bilang akan ada satu lagi kegoncangan, yaitu harta orang fasik mengalir pada orang benar yang bisa dipercaya Tuhan, yang mau bekerja di ladang Tuhan, yang dia tidak pernah memikirkan kehidupannya, tidak egois, tapi dia mau memberi, membagi, dan juga mau bekerja keras untuk kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Saya tutup dengan doa, biarlah semua saudara yang terhubung dengan YouTube Pas Agape ini, saya percaya dari roh ke roh ya saudara. Karena kita manusia roh, Tuhan juga manusia roh, dan kita terhubung setiap kali dengan dari roh ke roh oleh Roh Kudusnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Biarlah dari firman Tuhan ini kami belajar untuk menjadi orang kaya yang bijaksana. Saatnya Tuhan Engkau memulihkan kami. Saatnya kami dipercaya oleh Tuhan, sehingga kami boleh memberi pada orang yang miskin dan kelaparan. Saatnya Tuhan menggoncangkan satu kali lagi. Langit dan bumi akan digoncangkan. Dan biarlah harta bangsa-bangsa akan mengalir kepada orang benar untuk penuaian akhir ini Bapa. Terima kasih Bapa, persiapkan hati kami, perkuat manusia roh kami, sehingga jika kelimpahan datang, kekayaan datang, tidak membuat kami cinta uang, cinta harta, tapi kami tetap cinta Tuhan dan pakai semua uang mamon itu untuk kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau selalu